Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan podcast di studi agama-agama membahas tentang agama dan kesehatan mental. Betul begitu, Ibu? Iya, betul sekali, Oke. Askia. Jadi di sini kita ada narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Maimanah. Beliau merupakan dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, kita akan menyapa dulu nih narasumber kita. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Askia. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan bahas agama dan kesehatan mental. Ibu bertanya nih, agama itu apa sih menurut Ibu gitu? Oh ya, baik, Askia. Ibu buka dulu ya. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wala hawla wala quwata billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan teman-teman ya, teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua walaupun lewat dunia maya ya dalam podcast hari ini. Tema kita adalah agama dan kesehatan mental ya. Baik, tadi Askia sudah menanyakan apa itu agama. Nah, ini pertanyaan penting sebenarnya ya, terutama terkait dengan di era kita sekarang, di mana hiruk pikuk dunia itu begitu mengekang kita begitu ya. Jadi stres dan sebagainya itu sangat-sangat datang silih berganti kepada kita, tekanan pekerjaan, tekanan mahasiswa juga banyak tekanan ya, Iya, Ibu. ada tugas dan macam-macam. Nah, sehingga kita penting membahas tema hari ini. Jadi pertanyaan Askia tadi tentang apa itu agama. Nah, agama kalau kita merujuk ke agama Islam ya, agama Islam yang tercakup ajarannya itu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ada 3 aspek sebenarnya yang mencakup di dalam ajaran agama itu, yaitu tauhid, kemudian syariah atau lebih sempit lagi fikih, dan yang ketiga adalah tasawuf. 3 itu menjadi inti dari ajaran Islam. Nah, tauhid itu menuntun kita bagaimana kita mengenal Allah, atau konkretnya terimplementasi dalam rukun iman ya. Kemudian syariah ya, itu terimplementasi di dalam rukun Islam, dan akhlak ya, dalam bentuk konkretnya bisa akhlak, tasawuf dan sebagainya. Nah, ketiga hal itu memberikan tuntunan kepada kita dalam menghadapi persoalan-persoalan atau dalam mengarungi kehidupan ini. Allah tidak menurunkan agama itu, atau Allah tidak menurunkan Al-Quran dan Al-Hadis itu untuk kepentingan Allah, tidak, tetapi untuk kepentingan kita manusia ya. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Nah, jadi agama adalah sesuatu yang kita pedomani, yang kita imani, yang mencakup 3 hal tadi ya, yaitu tauhid, fikih dan akhlak. Nah, tiga-tiganya itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Secara teoritis, artinya dalam dunia keilmuan, para ahli memberikan 4 fungsi dari agama itu, yaitu fungsi secara psikologis. Jadi agama itu bisa memberikan kita ketenangan ya, bisa memberikan kita harapan-harapan, optimisme dan sebagainya. Agama juga secara teoritis memberikan aspek sosial. Jadi karena kita beragama, lalu kita teman-teman yang satu agama dengan kita itu, ketika kita ada masalah itu memberikan dukungan dan sebagainya. Artinya kita merasa tidak sendirian di hidup ini. Kemudian juga fungsi agama adalah sebagai spiritualitas ya. Jadi ini yang paling besar dari fungsi agama, yaitu memberikan keimanan, nilai-nilai spiritual kepada kita. Kemudian agama juga memberikan fungsi psikologis kepada kita. Nah, jadi ada 4 fungsi tadi ya, fungsi moral, fungsi sosial, fungsi psikologis, dan fungsi spiritual. 4-empatnya itulah yang kemudian membuat kita dalam mengarungi kehidupan ini lebih terarah begitu.
itu agama ya. Jadi agama yang diturunkan dalam konteks ini Islam itu memberi peran yang besar sekali bagi kita. Dan ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan SAA ya, studi agama-agama, dalam banyak kajian itu tidak hanya terfokus atau tidak hanya terbatas kepada agama Islam kepada umatnya saja. Jadi dalam konteks agama-agama lain pun pada dasarnya memberikan nilai-nilai itu kepada umatnya gitu. Nah, begitu Askia tentang agama. Jadi tadi Ibu itu agama itu sebagai pedoman untuk kehidupan kita yang sekarang ini menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Nah, jadi pembahasan agama dan kesehatan mental tadi Bu. Nah, dan tadi kan udah penjelasan tentang agama nih teman-teman. Jadi kesehatan mental itu Bu, banyak orang yang mengira kesehatan mental itu yang penting dia bisa bahagia, tapi kan ada orang yang orangnya bahagia ternyata di belakang ada masalahnya. Jadi belum semua orang itu memahami tentang kesehatan mental. Bisa Ibu jelaskan itu tentang kesehatan mental? Kesehatan mental ya. Jadi ini memang spesifik dalam pembahasan ilmu psikologi ya, termasuk juga psikologi agama dibahas. Nah, apa itu mental yang sehat atau mental hygiene gitu ya, mental yang sehat. Mental yang sehat dalam apa namanya definisi ilmu psikologi adalah terhindarnya seseorang dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh psikosis dan neurosis. Jadi artinya orang ini terhindar dari masalah-masalah psikologis dan terhindar dari penyakit-penyakit karena neurosis lalu kemudian mentalnya terganggu. Itu. Nah, tapi beberapa ahli memberikan definisi yang lebih dekat kepada kita. Jadi mental yang sehat itu adalah orang-orang yang relatif merasa bahagia, orang-orang yang relatif merasa aman, dan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari setiap apa yang terjadi, sehingga dengan pelajaran itu dia bisa mengontrol dirinya, ya, mengendalikan dirinya, dan tidak terpuruk semakin dalam ke dalam masalah-masalah. Karena kan yang dalam hidup pasti semua orang pasti ada masalah ya. Nah, bagi orang-orang yang mentalnya sehat, dia juga mengalami masalah-masalah, ada masalah kecil, masalah besar dan sebagainya. Tapi masalah-masalah itu bukan menyebabkan dia terpuruk. Dia mungkin bisa sedih, dia mungkin bisa khawatir, pesimis dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlangsung lama ya. Itu dianggapnya sebagai sebuah proses pembelajaran yang akhirnya dengan pembelajaran itu dia bangkit. Nah, itu orang-orang yang sehat mental itu gitu. Jadi bukan berarti orang sehat mental itu dia tidak pernah ada masalah. Tidak, justru masalah-masalahnya itu membuat dia menjadi tambah kuat. Masalah itu justru sebagai ketapel bagi dia untuk semakin maju ke depan. Nah, jadi seperti itu orang-orang mental sehat itu ya. Atau kalau dalam istilah agama itu orang-orang yang hakikatnya merasa tenang, bahagia gitu. Jadi bukan yang seperti Azkia bilang tadi, dia sepertinya bahagia tapi ternyata di dalam hatinya tidak bahagia. Itu juga, itu kan berarti dia kamuflase saja. Jadi orang yang mentalnya sehat itu ketika dia menampakkan sebagai orang bahagia, dalam hatinya pun dia ya dalam tanda kutip bahagia begitu. Masalah itu ada tapi itu masalah gitu ya. Dan masalah itu hanya harus diselesaikan dan dihadapi, bukan harus dipikirkan, apalagi harus terbenam atau membenamkan diri kita ke dalam masalah itu. Nah, jadi orang-orang yang mentalnya sehat itu orang-orang yang mampu bangkit ya dari keterpurukan, dari masalah-masalah yang dihadapi, justru memperkaya nilai dirinya. Oke, tadi Bu tentang kesehatan mental nih. Apa sih Bu hubungan antara kesehatan mental dengan agama tersebut gitu Bu? Bagaimana betul. Peran agama terhadap kesehatan mental seseorang seperti itu? Nah, tadi di depan kita sudah bahas sedikit ya, ada 4 fungsi agama tadi untuk kita, yaitu fungsi moral. Nah, agama itu memberikan kita batasan-batasan moral apa yang harus kita sikap apa yang harus kita keluarkan atau kita terhadap sesuatu kita lakukan gitu ya. Nah, agama memberikan tuntunan itu sehingga
ketika kita ada dalam satu masalah, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika orang beragama, dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu ketika umpamanya ada peluang-peluang untuk melakukan hal yang negatif begitu ya. Dia tahu, oh ya, agama melarang ini, saya harus tidak melakukannya gitu. Karena dia tahu itu tidak direstui oleh agama. Nah, artinya agama tadi memberikan fungsi moralnya kepada kita. Sehingga ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan, kita kan menjadi jelas arah tujuan kita ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian agama juga memberikan tuntunan atau mungkin memberikan fungsi psikologis. Gini, banyak hal dalam hidup kita ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Nah, agama memberikan tuntunan bahwa Allah punya takdir. Ya. Kita juga punya keinginan. Bagaimana supaya takdir Allah itu, ya, takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu bisa kita terima dengan lapang dada. Ini agama yang berperan di sini. Ya, sebagai manusia dia sudah menjalankan fungsinya. Nah, itu Ibu pikir kita harus berjalan ke arah sana agar kita benar-benar bisa menjalani hidup ini dengan lebih berbahagia. Itu tadi fungsi psikologis ya. Nah, dalam dunia itu fungsi psikologisnya. Yang ketiga adalah fungsi spiritual. Jadi agama memberikan kita nilai-nilai. Umpamanya begini, ketika kita ingin sesuatu kita bisa berdoa. Ketika kita tidak mencapai sesuatu kita bisa kalau dalam Al-Quran itu kan dengan berzikir maka jiwamu menjadi tenang. Jadi ketika kita merasa gundah gulana entah sebab apapun itu ya, entah tadi banyak tekanan macam-macam, maka kita bisa berzikir. Berzikir itu kan tidak mesti la ilaha illallah ya, kita bisa baca Quran, kita salat juga berzikir, atau kita membaca wirid-wirid juga berzikir. Yang terakhir tadi fungsinya sebagai sosial ya. Nah, ketika kita mengalami satu masalah, teman-teman kita yang satu agama terutama, tapi juga bisa yang beda agama dengan kita, mereka memberikan support kepada kita, dukungan atau menghibur kita atau bahkan mungkin memberikan jalan keluar dari masalah kita, maka agama menjadi berfungsi sosial bagi kita. Nah, artinya begini, ketika kita beragama dengan baik, kita memahami ajaran agama dengan baik dan benar ya, maka insya Allah kesehatan mental itu kita bisa raih ya. Jadi kita bisa bahagia hidupnya, kita bisa lebih tenang, lebih lebih tertata ya, sehingga kita benar-benar menjalani hidup ini dengan lapang dada. Terima kasih banyak Ibu, itu tadi penjelasan dan hubungan antara agama dan kesehatan mental. Jadi semoga penjelasan Ibu tadi sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup aja ya Bu, karena udah berakhir juga waktunya. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.